Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Batara. Di sini saya selaku koordinator Tatib SMKN 1 Banyu Putih. Dalam kali ini saya akan memperkenalkan budaya dan tata tertib peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 SMKN 1 Banyu Putih. Pengertian dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan poin pertama, tata tertib peserta didik adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat dalam mengatur tata kehidupan peserta didik selama sekolah di SMKN 1 Banyu Putih. Poin kedua, peserta didik adalah anggota masyarakat yang terdaftar secara administratif di SMKN 1 Banyu Putih dalam upayanya mengembangkan potensi diri melalui proses kegiatan belajar mengajar yang tersedia pada SMKN 1 Banyu Putih. Poin ketiga, KBM adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar SMKN 1 Banyu Putih. Poin keempat, pelanggaran tata tertib adalah setiap ucapan, perbuatan, dan atau sikap peserta didik yang bertentangan dengan tata tertib sekolah. Poin kelima, poin pelanggaran adalah angka kuantitatif yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik sebagai konsekuensi pelanggaran tata tertib yang berlaku, sekaligus menjadi pedoman. 1. Penilaian kepribadian peserta didik. 2. Bentuk pembinaan. Dan atau 3. Sanksi yang diberikan. Poin keenam, sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib. Poin ketujuh, poin prestasi adalah angka kuantitatif yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik sebagai bentuk penghargaan yang diberikan pihak sekolah kepada peserta didik yang memiliki prestasi sesuai ketentuan dari sekolah dan digunakan untuk keringanan atau pengurangan terhadap jumlah poin pelanggaran. Poin ke-8, remisi adalah keringanan atau pengurangan terhadap jumlah poin pelanggaran yang hanya bisa diberikan oleh kepala sekolah melalui forum rapat dengan guru BK dan pihak yang menurut pertimbangan terkait dengan peserta didik sekali dalam 1 tahun ajaran. Landasan maksud dan tujuan. Poin pertama, landasan tata tertib ini adalah Pancasila, Undang-Undang tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Poin kedua, maksud tata tertib peserta didik adalah memberikan pedoman dalam pembinaan karakter kepribadian dan kedisiplinan peserta didik. Poin ketiga, tujuan tata tertib peserta didik adalah mengatur dan memperlancar usaha pembinaan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari baik di dalam maupun di luar sekolah. Hak dan kewajiban peserta didik. Hak peserta didik. 1. Mendapatkan pelayanan akademik sebaik-baiknya sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih dalam proses KBM di sekolah. 2. Mendapatkan kesempatan pengembangan kepribadian melalui kegiatan yang difasilitasi sekolah, bimbingan konseling, kegiatan keorganisasian, dan ekstrakurikuler dengan pendampingan pendidik yang bertanggung jawab.
3. Mendapatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Mendapatkan pengembangan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui layanan bimbingan konseling baik sebagai bentuk pencegahan dan pendampingan pemecahan masalah. 5. Mendapatkan informasi dan pengarahan tentang dunia usaha, dunia industri atau DUDI, dan pendidikan lanjutan melalui kegiatan praktek kerja industri atau prakerin dan layanan bursa kerja khusus BKK. Hak dan kewajiban peserta didik. Kewajiban peserta didik: 1. Memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila serta mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. 2. Beribadah dan mengamalkan agama yang diikuti dengan sebaik-baiknya. 3. Menaati tata tertib peserta didik. Penjabaran tata tertib peserta didik. Masuk sekolah. Dalam hal masuk sekolah diatur sebagai berikut. 1. Semua peserta didik harus hadir di sekolah sebelum bel masuk dibunyikan, yaitu pukul 6.30 WIB. Peserta didik yang hadir setelahnya dianggap terlambat. 2. Kegiatan KBM diawali dengan upacara bendera, yaitu hari Senin pukul 6.30. Tadarus, yaitu hari Selasa dan hari Kamis pukul 6.30. Apel Pramuka, yaitu hari Rabu pukul 6.15 WIB. Dan senam atau zikir Jumat pukul 6.30. Kegiatan KBM diakhiri dengan berdoa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan satu lagu nasional atau daerah pilihan. Selama kegiatan KBM, semua peserta didik wajib berada di lingkungan sekolah. 3. Peserta didik yang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas sebelum mendapat izin dari pendidik, guru piket, atau pendidik guru atau kepala sekolah dan dikenai poin pelanggaran. 4. Peserta didik tidak boleh meninggalkan KBM sebelum mendapat izin dari pendidik, yaitu guru, pengajar, dan pendidik guru piket. Penjabaran tata tertib peserta didik. Masuk sekolah. Poin kelima yaitu izin. A. Peserta didik yang tidak masuk dengan alasan izin, orang tua harus meminta izin langsung, bisa melalui telepon, kepada wali kelas atau pendidik guru BK atau guru piket. B. Peserta didik yang mendapatkan dispensasi dari organisasi luar sekolah dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, maka peserta didik tersebut dianggap masuk. Dan apabila tidak mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, maka dianggap izin. C. Apabila disebabkan oleh suatu hal, maka surat dispensasi dari Dinas Pendidikan Jawa Timur diserahkan pada hari berikutnya, yaitu disusulkan. D. Surat izin dari keluarga dianggap pemberitahuan dan berlaku bila ditandatangani oleh orang tua atau wali yang sah. Tanda tangannya sama dengan yang tertera di tata tertib peserta didik. Apabila tidak sama, peserta didik tersebut dianggap absen atau tidak masuk tanpa keterangan, yaitu ditulis A. E. Peserta didik yang izin pada saat KBM berlangsung dan mendapat izin dari pendidik, yaitu guru,
guru piket dianggap masuk. F. Urusan keluarga harus dikerjakan di luar jam sekolah atau waktu libur sehingga tidak mengganggu hari efektif sekolah. Penjabaran tata tertib peserta didik masuk sekolah, poin ke-6 yaitu sakit. A. Peserta didik yang tidak masuk karena sakit harus dengan surat keterangan dokter. Jika tidak ada, harus ada surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh orang tua atau wali yang sah. Tanda tangannya sama dengan yang tertera di tata tertib peserta didik dan dikonfirmasi langsung bisa melalui telepon kepada wali kelas atau pendidik guru BK pada hari yang sama dan hanya berlaku untuk 1 hari untuk tidak dihitung poin. B. Peserta didik yang sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan sakit dari pihak kesehatan. C. Sakit tanpa surat keterangan sakit yang sah dianggap absen atau tidak masuk tanpa keterangan. D. Peserta didik yang tidak masuk tanpa keterangan yaitu alfa dan ternyata sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang sah, keterangan pendidik atau tenaga kependidikan yang mengetahui bahwa yang bersangkutan sakit, maka peserta didik tersebut dinyatakan tidak hadir karena sakit. E. Peserta didik yang tidak masuk karena sakit dan terbukti tidak sakit, maka dianggap tidak masuk tanpa keterangan yaitu ditulis alfa. F. Apabila disebabkan oleh suatu hal, maka surat keterangan sakit yang sah bisa diserahkan pada hari berikutnya, yaitu disusulkan. G. Apabila dari rumah sudah merasa sakit, sebaiknya tidak masuk sekolah dan digunakan untuk berobat. Penjabaran tata tertib peserta didik masuk sekolah. Yang ketujuh, alfa atau tanpa keterangan. A. Peserta didik yang tidak masuk tanpa keterangan dianggap alfa. B. Peserta didik yang membolos pada saat jam KBM berlangsung dianggap alfa. 8. Peserta didik harus bergegas meninggalkan sekolah, pulang ke rumah. Toleransi peserta didik masih di lingkungan sekolah maksimal 15 menit setelah bel pulang sekolah, kecuali ada tugas tambahan dari sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, atau pendalaman materi. Penjabaran tata tertib peserta didik. Penampilan peserta didik wajib menampilkan dirinya dengan 1. Peserta didik harus berpenampilan bersih, rapi, dan sesuai peraturan. A. Rambut tidak dicat seluruh atau sebagian. Poin pertama, untuk laki-laki potong rapi dan pendek, tidak botak, tidak mohak, tidak skinhead, tidak berkuncir, dan rambut tidak menutupi kuping, alis, dan kera baju belakang. Poin kedua, perempuan wajib berjilbab. B. Bertato termasuk temporer dan stiker. C. Perempuan tidak bertindik lebih dari 1 dan laki-laki tidak bertindik. D. Perempuan tidak memakai perhiasan berlebihan dan kaki tidak memakai perhiasan, gelang atau kalung. E. Tidak memakai make up kecuali bedak tipis untuk perempuan. F. Tidak mewarnai kuku memakai kuteks. Penjabaran tata tertib peserta didik. Penampilan peserta didik. Yang kedua, menggunakan seragam sekolah sesuai dengan peraturan sekolah. A. Jadwal memakai seragam.
Senin dan Selasa memakai baju putih abu-abu untuk kelas 10, 11, dan 12. Untuk TKPI, khusus TKPI, yaitu PDH putih untuk baju dan celana putih. Rabu dan Kamis, batik provinsi, celana atau rok yaitu hitam untuk kelas 10, 11, dan 12. Untuk TKPI, PDH biru laut, celana atau rok biru dongker. Jumat dan Sabtu pramuka untuk kelas 10, 11, dan 12. B. Seragam olahraga memiliki identitas sekolah dan harus dipakai pada setiap kegiatan olahraga sekolah. C. Baju harus 1. Sopan, tidak ketat atau tembus pandang. 2. Terpasang atribut sesuai ketentuan OSIS atau atribut pramuka. 3. Menggunakan jilbab dari sekolah bagi perempuan. 4. Menggunakan baju dalam warna putih dan tidak digulung. D. Bawahan untuk rok dan celana harus 1. Tidak terlalu ketat atau celana model pensil. 2. Tidak terlalu longgar atau celana model cut bray. 3. Sobek. 4. Tidak dengan sengaja dibuat warna berbeda. E. Kaos kaki harus warna putih polos atau hitam waktu seragam pramuka. F. Sepatu berwarna hitam. G. Dasi dan topi harus memiliki identitas sekolah. H. Detail ketentuan pakaian sekolah lainnya diatur sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Penjabaran tata tertib peserta didik. Etika pergaulan peserta didik. Peserta didik dalam pergaulannya wajib mencerminkan karakter luhur, etika, dan tata krama seperti 1. Mengucapkan salam antara sesama teman dan bersalaman dengan kepala sekolah dan para guru serta dengan karyawan sekolah apabila bertemu pada pagi atau siang hari atau mau berpisah pada siang hari. 2. Saling menghormati antar sesama peserta didik, menghargai perbedaan dan memilih teman belajar, teman bermain, dan teman bergaul baik di sekolah maupun luar sekolah, dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing. 3. Menghormati ide, pikiran, pendapat, hak cipta orang lain, dan milik teman serta warga sekolah. 4. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. 5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. 6. Mengucapkan terima kasih jika mendapatkan bantuan atau jasa dari orang lain. 7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan dan minta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. 8. Menggunakan bahasa, kata-kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua dan teman sepantar, dan tidak menggunakan kata-kata kotor atau kasar, cacian, dan pornografi.
Penjabaran tata tertib peserta didik. Kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Peserta didik dalam pergaulannya wajib mencerminkan karakter luhur, etika, dan tata krama seperti 1. Setiap kelas dibentuk beberapa tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. 2. Setiap tim piket yang bertugas wajib menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari A. Penghapus, papan tulis, penggaris dan spidol, B. Taplak meja dan vas bunga, C. Sapu inju, pengki plastik dan tempat sampah, D. Lap tangan, alat pel, dan ember cuci tangan. Penjabaran tata tertib peserta didik. Kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. 3. Tim piket kelas mempunyai tugas A. Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai atau setelah pulang sekolah sehari sebelumnya. B. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya mengambil spidol, membersihkan papan tulis, dan lain-lain. C. Melengkapi dan merapihkan hiasan dinding kelas seperti bagan struktur kelas, jadwal piket, papan absensi, dan hiasan kelas lainnya. D. Melengkapi meja guru dengan taplak meja dan hiasan bunga. E. Melapor kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya coret-coret, berbuat gaduh, atau merusak benda-benda yang ada di kelas. Penjabaran tata tertib peserta didik. Kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Yang keempat, setiap peserta didik harus menjaga kebersihan kamar kecil atau toilet, halaman sekolah, kebun sekolah, dan lingkungan sekolah lainnya. 5. Setiap peserta didik harus membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. 6. Setiap peserta didik harus berbudaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama. 7. Setiap peserta didik menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang komputer, maupun tempat lain di lingkungan sekolah. 8. Setiap peserta didik mentaati jadwal kegiatan sekolah seperti penggunaan dan pinjam buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, dan sumber belajar lainnya. 9. Setiap peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai dengan ketentuan. Pelanggaran, sanksi, penyitaan, pembinaan terhadap pelanggaran tata tertib. Pelanggaran 1. Setiap pelanggaran yang dilakukan siswa akan mendapat sanksi berupa poin dan pembinaan dari pembina. 2. Jenis pelanggaran lebih lanjut dalam lampiran tabel pelanggaran peserta didik. Pelanggaran, sanksi, penyitaan, pembinaan terhadap pelanggaran tata tertib. Untuk sanksi, 1. Sanksi diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran. 2. Sanksi diberikan untuk membentuk peserta didik yang lebih berkarakter dan memberi efek jera terhadap pelanggaran peserta didik. 3. Sanksi diberikan dalam bentuk pembentukan sikap, kebugaran, dan poin pelanggaran. 4.
Jenis sanksi lebih lanjut dalam lampiran tabel poin pelanggaran peserta didik. Pelanggaran sanksi penyitaan pembinaan terhadap pelanggaran tata tertib. Untuk penyitaan, 1. Sekolah berhak melakukan razia dan penyitaan barang-barang milik peserta didik dengan tujuan pembinaan dan sesuai dengan ketentuan. 2. Mekanisme dan waktu pelaksanaan razia dan penyitaan sepenuhnya wewenang sekolah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. 3. Barang-barang yang dirazia dan disita adalah 1. Senjata tajam, 2. Minuman keras, 3. Narkoba, 4. Rokok, 5. Pornografi, dan 6. Barang-barang lain yang penggunaannya melanggar ketentuan sekolah. Pelanggaran sanksi penyitaan pembinaan terhadap pelanggaran tata tertib. Untuk penyitaan yang keempat, ketentuan terhadap barang sitaan yang tidak mengandung unsur senjata tajam, miras, narkoba, rokok, dan pornografi diatur sebagai berikut. B. Sekali pelanggaran disita dan boleh diambil oleh orang tua pada hari berikutnya. C. 2 kali pelanggaran disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah 1 minggu. D. 3 kali pelanggaran disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah 1 bulan. E. 4 kali pelanggaran disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah 1 semester. F. 5 kali pelanggaran disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah 1 tahun atau lulus. Pelanggaran sanksi penyitaan pembinaan terhadap pelanggaran tata tertib. Untuk penyitaan yang kelima, barang yang mengandung unsur pornografi, A. Handphone atau laptop atau barang elektronik disita minimal 1 tahun pelajaran dan dikembalikan setelah unsur pornografi dihilangkan. Pengambilan harus orang tua siswa yang bersangkutan. B. Unsur pornografi yang tidak disimpan di barang elektronik langsung dimusnahkan. Pelanggaran sanksi penyitaan pembinaan terhadap pelanggaran tata tertib. Untuk penyitaan yang nomor 6, barang sitaan nomor 1 senjata tajam, 2 miras, 3 narkoba, 4 rokok, diputuskan penanganannya melalui kebijakan sekolah. 7. Penyimpanan barang sitaan. A. Barang elektronik yang disita akan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan oleh sekolah. B. Kerusakan barang sitaan setelah disita menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan. Mekanisme penilaian poin peserta didik. 1. Poin-poin peserta didik dicatat dalam buku penilaian karakter peserta didik. 2. Akumulasi maksimal poin pelanggaran setiap tahun ajaran adalah 100 poin. 3. Pencatatan pelanggaran, penambahan poin pelanggaran, dan pencatatan prestasi pengurangan poin pelanggaran dilaksanakan setiap hari untuk masing-masing pelanggaran dan atau prestasi yang dilakukan pada hari itu. 4. Pihak yang berwenang untuk mengisi penilaian karakter peserta didik adalah A. Kepala sekolah, B. Wakil kepala sekolah, C. Guru bimbingan konseling, D. Wali kelas, E. Guru mata pelajaran, F. Guru pembina atau pelatih ekstrakurikuler, G. Guru piket. Mekanisme penilaian poin peserta didik. Yang kelima,
Proses KBM buku tersedia di meja guru piket. Pengawasan terhadap penggunaan buku tersebut selama KBM menjadi tanggung jawab guru piket. 6. Selesai KBM, buku disimpan dan ditata di ruang BK. Guru BK bertanggung jawab untuk membuat rekap mingguan poin. 7. Apabila supervisor akan mengisi buku tersebut, dapat mengambilnya dan diisi di hadapan siswa yang bersangkutan untuk ditandatangani bersama dan kemudian disimpan kembali di tempat semula. 8. Apabila sampai akhir atau sebelum akhir tahun ajaran, jumlah poin pelanggaran mencapai 100, maka peserta didik dikembalikan kepada orang tua. Mekanisme penilaian poin peserta didik. Yang kesembilan, mekanisme sanksi dengan sistem poin yaitu sebagai berikut. A. Poin kurang dari 25, pembinaan dan pemanggilan siswa oleh guru BK dan surat pemberitahuan ke orang tua. B. Poin 26-50, pembinaan dan pemanggilan siswa bersama orang tua oleh guru BK dan waka kesiswaan, surat peringatan pertama. C. Poin 51-75, pembinaan dan pemanggilan siswa bersama orang tua oleh guru BK dan waka kesiswaan. Per poin, setiap semester disampaikan oleh guru BK kepada wali kelas untuk sebagai bahan pertimbangan nilai kepribadian. Pemberian skorsing 1 hari wajib lapor selama 1 minggu kepada guru BK, surat peringatan kedua. D. Poin 76-99, pembinaan dan pemanggilan siswa bersama orang tua oleh guru BK dan waka kesiswaan, pemberian skorsing 3 hari atau wajib lapor selama 2 minggu kepada guru BK, diketahui waka kesiswaan, surat peringatan ketiga, dan perjanjian tertulis di atas materai 10.000. Mekanisme penilaian poin peserta didik. Yang ke-10, poin setiap semester disampaikan oleh guru BK kepada wali kelas untuk sebagai bahan pertimbangan nilai kepribadian. Lain-lain. 1. Dengan bukti tanda tangan pada tata tertib peserta didik ini, maka semua pihak yang terkait dan menandatangani menyatakan diri telah 1. Membaca, 2. Memahami, dan 3. Menyatakan diri mematuhi setiap peraturan dalam tata tertib ini, lengkap dengan lampiran tentang poin pelanggaran dan poin prestasi. 2. Hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini, khususnya dalam hal sanksi, remisi, dan reward, prestasi akan diatur tersendiri sesuai kebijakan sekolah. 3. Tata tertib ini berlaku sejak diumumkan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.